Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya, pagi hari ini setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita kembali bisa duduk di majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi sebuah amalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi wasilah kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya, semoga tentunya bisa meningkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ketika mereka ingin agar imannya naik, agar imannya bertambah, mereka mengatakan ta'alau kemari nazidu imanana, kita tambah iman kita, kita tambah ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Mereka bermajlis saling mengingatkan satu sama lain, ya, membuat majlis-majlis ilmu. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang khusyuk, dan masih dalam pembahasan tentang khusyuk. Kita sampai kepada rukun sholat Al-Fatihah, itu belum selesai kita bahas, bahwasannya dalam rukun sholat, yaitu baca Al-Fatihah, itu terjadi komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang hamba itu ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholatnya menghadirkan bahwasannya dirinya sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi. Ketika seorang hamba mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menjawab asna alayya abdi. Ketika seorang hamba sampai ke bacaan maliki yaumiddin, Allah pun mengatakan majadani abdi. Dan ketika kita sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan haza baini wa baina abdi, ini antaraku dan hambaku. Maksudnya di situ adalah ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini di dalamnya terdapat sirrul khalqi, rahasia diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang terkait tentang perintah larangan, tujuan yang paling agung dari terciptanya seorang hamba, yaitu mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya satu ayat ini menghimpun dua hal yang sangat penting. Yang satu bersifat tujuan,
yang satu laginya bersifat wasilah, perantara. Maksudnya apa? Tujuan utama kita kan mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu untuk merealisasikan, melaksanakannya secara maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tujuan dan ada wasilah dalam ayat ini. Ya. Sehingga Syekh Abdul Razak mengatakan, fa ajallul ghayati ubudiyatuhu, maka tujuan yang paling mulia dari terciptanya seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa afdalul wasaili, dan wasilah yang paling afdal untuk mewujudkan itu adalah i'anatuhu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ma'buda yastahiqqul ibadata illa huwa, maka tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wala mu'ina ala ibadatihi ghairuh, dan tidak ada yang bisa menolong kita untuk mewujudkan itu semua kecuali Allah sendiri. Fa ibadatuhu a'lal ghayat wa i'anatuhu ajallul wasail, maka ibadah kepada Allah adalah merupakan tujuan yang paling mulia, yang paling utama, dan pertolongannya adalah wasilah yang paling bermanfaat dan paling utama dalam masalah ini. Sehingga dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, kalau kita hadirkan maknanya ketika sholat, maka kita hatinya akan terfokus, ya, bagaimana memahami ternyata dalam ayat ini terkumpul dua hal yang sangat penting yang berkaitan dengan tauhid seorang hamba. Yang pertama itu tauhid uluhiyah, karena dia menyatakan bahwasannya hanya engkaulah yang berhak diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dengan seluruh anggota badannya, lisannya, tangan, kaki, termasuk dengan hati. Maka ketika sholat, hati ini tidak boleh terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada tauhid rububiyah di dalamnya, yaitu apa? Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah kepadanya. Makanya setelahnya kan kita baca apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Maka pada saat itu Allah mengatakan wali abdi ma sa'al. Allah mengatakan hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ini ada adab berdoa, Pak sekalian. Pertama, adab berdoa itu kan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan puja-pujian yang terbaik yang kita mampu. Kemudian yang kedua, yang namanya doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan doa itu menunjukkan kita adalah hamba yang fakir, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Maka semestinya kita hadirkan hati, ya, dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar terucap di lisan. Apabila ini terwujud, maka Allah mengatakan wali abdi ma sa'al, hambaku berhak untuk mendapatkan apa yang dia minta.
dan hal yang paling besar yang kita minta dalam salat kita adalah ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim. Di sini ihdinas siratal mustaqim menggunakan jumlah fi'liyah namanya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Diawali dengan fi'il, kata kerja. Kenapa? Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah ini, hidayah taufik ini terus diperbaharui. Artinya sudah ada dalam diri kita. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, menggerakkan hati kita untuk salat. Ini kan salah satu ibadah yang paling mulia, dan orang tidak akan menegakkan salat kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Agar ketaatan, ibadah, kebaikan ini terus menerus terlaksana, kita butuh kepada hidayah yang terus diperbaharui. Karena jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab itu mengandung makna tajaddud, pembaharuan. Jadi kejadiannya terus dilakukan, diperbaharui. Ya. Jadi kalau udah taat, agar terus semakin taat. Kalau belum taat, belum baik, agar menjadi lebih baik. Nah, ini yang kita minta. Jadi luar biasa. Karena kalau tanpa hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk merealisasikan semua ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak mengatakan di sini, walamma kana al-'abdu mubtakiran fi kulli halin ila hadhil hidayati fi jami'i ma ya'tihi wa yadharuhu, maka tatkala seorang hamba itu butuh dalam semua keadaan kepada hidayah ini, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait tentang semua yang harus dia lakukan atau dia tinggalkan, maka dia memintanya berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fahuwa muhtajun ila tsabati 'alaiha, karena seorang hamba butuh untuk senantiasa berada di atas hidayah taufik ini. Fa faradallahu subhanahu alaihi an yas'alahu hadhil hidayata fi afdali ahwalihi marratin muta'addidatan fil yaumi wal lailah. Maka Allah wajibkan kepada seorang hamba meminta kepada Allah dalam keadaan yang paling utama, yaitu dalam keadaan dia sedang salat berulang kali dalam sehari semalam. Karena begitu pentingnya hidayah taufik. Maka apakah pantas seorang hamba ketika meminta hal yang paling dia butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang paling mulia yang sedang dia lakukan, hatinya tidak hadir, maka tidak pantas. Sehingga disitulah kita dituntut untuk menghadirkan hati, dan hadirnya hati itu adalah bagian dari kehusyuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maksudnya apa? Bahwasanya hidayah taufik ini hanya akan diberikan kepada orang-orang istimewa, orang-orang khusus yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan yang paling utama tersebut. Siapa mereka? Alladzina an'amta 'alaihim. Ya.
yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para ulama mengatakan minas siddiqin, ya, wassalihin, minal anbiya'i wassiddiqin wassalihin wasyuhada, ya, dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur dalam ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saleh, orang-orang yang syuhada. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah dan diwafatkan di atas hidayah, dan kita meminta agar meniti jalan mereka semua itu. Dan tentu mereka adalah orang-orang yang membangun ibadahnya di atas ilmu, dan ilmu itu pun dipraktekkan, diamalkan, bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas wawasan, tapi tidak memiliki praktek. Makanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai ya Allah. Berikan hidayah taufik untuk meniti jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para salihin, jalannya para syuhada, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa mereka? Humul ladzina araful haqqa wa lam yattabi'uhu. Mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran, punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengikuti ilmunya. Itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tafsiran para ulama maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, masuk dalam al-maghdub alaihim ini adalah orang-orang yang punya ilmu namun ilmunya tidak bermanfaat, tidak diamalkan, hanya sebatas wawasan, pengetahuan, dan terkadang ada yang belajar banyak tahu hanya untuk berbangga-bangga, untuk berdebat, untuk menunjukkan kalau dirinya lebih bisa daripada orang lain, tapi dalam praktek terhadap ilmu tersebut nol. Maka masuk dalam kategori al-maghdub alaihim. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa maksudnya? Humul ladzina abadullaha bighairi ilmin. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Kaum muslimin itu harus berada di pertengahan, membangun ibadahnya di atas ilmu supaya tidak menyerupai orang-orang Nasara, dan harus belajar supaya tidak serupa dengan orang-orang Nasara yang beramal tidak di atas ilmu. Kemudian kalau telah mengilmuinya harus mengamalkannya. Jangan seperti orang-orang Yahudi. Karena di dalam Islam, ya, tidak ada agama yang lebih ilmiah daripada Islam, Pak. Tidak ada agama yang semua landasan amaliyahnya itu dibangun di atas ilmu, kecuali Islam yang paling memperhatikan hal tersebut. Makanya di dalam Islam haram hukumnya seorang hamba untuk melakukan sebuah tindakan tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu itu haram hukumnya. Kan di dalam Al-Quran Allah ingatkan kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya. Artinya jangan beramal kalau tidak memiliki ilmunya. Kalau tidak tahu, suruh belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita alat-alat untuk belajar. Akal, telinga, mata. Kemudian kita tidak beramal di atas ilmu, Allah mintai pertanggungjawaban. Innas sam'a wal basara
wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, telinga, mata, akal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa kita gunakan selama ini? Kok tidak membangun amal di atas ilmu? Ijma' para ulama, Pak. Terjadi konsensus para ulama haram hukumnya beramal tanpa ilmu. Ya. Dan di surat Al-Fatihah ini udah ada tegurannya. Ya. Jalannya orang-orang soleh, jalannya para siddiqin, jalannya para anbiya, para syuhada adalah mereka beramal di atas ilmu. Dan jalannya orang-orang Yahudi serta yang menyerupainya adalah tidak mengamalkan ilmunya. Sebaliknya jalannya orang-orang Nasara serta yang mengikutinya adalah beramal tanpa ilmu. Maka yang kita inginkan adalah jalannya para anbiya, para siddiqin, para salihin, para syuhada yang diberikan nikmat hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beramal di atas ilmu, kemudian itu terus diperbaharui, terus kita minta, ya terus kita pertahankan, meminta agar Allah mempertahankan kita di atas hal tersebut. Ini doa, ini harapan yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Maka tentu kita harus memintanya dengan sungguh-sungguh. Dalam artian apa? Bukan hanya sekedar terucap di lisan, tapi tanpa dipahami, direnungi, ditadaburi dengan cara menghadirkan makna-maknanya di dalam hati ketika sholat. Ya, maka penting untuk memahami maknanya agar apa? Agar dalam sholat itu dihadirkan makna-makna semacam ini supaya hati tidak tersibukkan dengan lintasan-lintasan yang bisa memalingkan dari kehusyuan. Kemudian Syekh mengatakan fa idza faraga min hadzal sana'i wad du'a'i wat tauhidi syuri'a lahu an yatba'a ala dzalika bi tabi'in min at-ta'mini. Ketika seorang hamba telah selesai dari rukun Al-Fatihah ini, yang mana dalam rukun Al-Fatihah ini kan ada puja-pujian kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, itu kan. Kemudian ada ikrar, pengakuan, ya, tauhid kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada doa dan harapan yang diminta oleh seorang hamba kepada Rabbnya, ihdinas siratal mustaqim. Maka ditutup, ya, rukun ini dengan apa? Amin. Jadi amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkan, istajib, ya Allah kabulkan. Seakan-akan amin ini adalah merupakan stempel yang menstempel kalau ini adalah permintaan resmi gitu, yang disetujui oleh para malaikat juga. Makanya kan dalam hadis disebutkan, ya, barang siapa yang aminnya itu berbarangan dengan aminnya para malaikat gitu kan. Artinya malaikat pun mengatakan amin, menyetujui doa-doa yang kita inginkan dalam surat Al-Fatihah ini. Ya. Jadi begitu luar biasanya, ya. Dan memang ta'min, amin ini teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian, itu adalah zinatus shalah, ya, penghiasnya salat. Seperti mengangkat kedua tangan itu zinatus shalah, ya. Selain itu adalah merupakan bentuk ittiba'us sunnah, ya, bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi syiar berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya, ya. Tapi yang terpenting, amin ini adalah penutup yang mengandung harapan yang sangat besar kepada Allah,
agar Allah mengabulkannya, dan malaikat pun mengharapkan kebaikan itu untuk kita, sampai-sampai mereka pun mengatakan amin juga. Setelah itu kita akan berpindah ke rukun berikutnya, yaitu apa? Sebelum berpindah ke rukun tersebut kan ada amalan sunnahnya. Apa itu? Kalau imam membaca ayat, kalau makmum al-insat, mendengar dengan seksama kepada bacaan imam. Artinya apa? Dalam rukun berdiri ketika sholat itu adalah posisi terbaik seorang hamba untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, berdiri ketika sholat itu posisi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utama zikir itu apa? Baca Al-Qur'an kan? Ya. Baca Al-Qur'an. Nah, kalau sholatnya sendiri, maka setelah Al-Fatihah baca ayat Al-Quran, karena itu seabdal-abdal zikir. Dan sebagus-bagus posisi seorang hamba dalam sholat itu adalah ketika dia berdiri, karena di berdiri itu dikhususkan untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Artinya berdiri adalah posisi saat kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bermakmum maka dengarkan dengan sesama bacaan imam, hadirkan, tadabburi, renungi ya bacaan yang ayat yang dibacakan oleh imam. Ya. Karena itu yang diperintahkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Kalau Al-Qur'an dibacakan kepada kalian maka dengarkan dengan seksama. Walaupun para ulama nanti ada yang menafsirkan ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah, ini maksudnya dalam salat adalah ketika imam baca Al-Fatihah, makmum insat. Makmum itu apa? Mendengarkan. Ya, mendengarkan. Ya, jangan ikut membaca, karena tempat membacanya makmum, membaca Al-Fatihahnya makmum disebutkan itu di saktatul imam, ketika imam diam. Ya, ketika imam diam. Jadi kalau imam lagi baca kita mendengarkan. Kalau imam sudah diam, nah, baru kita baca surat Al-Fatihah kalau makmum. Ya, di antara diamnya imam, ya, kemudian posisi yang kedua itu adalah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah kan ada jeda sebelum imam pindah ke membaca ayat, disitulah makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi intinya rukun berdiri setelah membaca Al-Fatihah itu disunahkan membaca ayat. Kenapa? Karena berdiri itu adalah maqamuz zikri, tempat kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan sujud, ruku. Nah, itu nggak boleh baca Al-Qur'an. Ya. Waktu ruku, waktu sujud nggak boleh baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena ruku sujud itu makomnya berbeda gitu. Kalau berdiri adalah waktu memperbanyak zikir, sedangkan ruku di situ adalah waktu kita menunjukkan ketundukan, penghinaan diri, ya, menunjukkan betapa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita ini makhluk yang hina, betapa kita ini makhluk yang kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, lalu jangan sampai dalam hati kita ada kesombongan sehingga ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir dalam ruku itu apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Rabb yang maha agung.
Jadi ruku itu adalah tempat kita menghinakan diri, menunjukkan betapa kecil kerdilnya diri kita dan tidak pantas untuk sombong. Lalu kalau kita ruku masih sombong, ada yang lebih besar di hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak memahami bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Ya, makanya karena ruku itu tempat kita khudu, tazallul, zikirnya kan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Ya. Menunjukkan ya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita di hadapan Allah kecil, kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ruku nggak ada baca Al-Qur'an. Ada ruku, zikir khusus yang dibaca. Syekh mengatakan di sini fa afdalu ma yaqulur raki'u 'alal itlaq. Maka doa yang paling afdal atau zikir yang paling afdal yang dibaca oleh orang yang ruku secara mutlak adalah Subhana Rabbiyal Azim. Fa inna Allah subhanahu amara al-ibada bidzalik. Karena Allah lah yang memerintahkan hambanya untuk membaca zikir ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan nama Rabb yang maha agung. Maka Nabi mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Baca Subhana Rabbiyal Azim ini di mana? Di ruku kalian. Ya, jadi Allah yang menyampaikan di dalam Al-Qur'an fasabbih bismi rabbikal azim, kemudian Nabi pun memerintahkan kepada kita untuk menjadikan tasbih Subhana Rabbiyal Azim ini sebagai sesuatu yang kita baca dalam ruku, ya, karena maknanya luar biasa, ya, artinya kita sedang menghadap, tunduk, ya, menghinakan diri di hadapan Zat yang maha agung, yang maha mulia, maka tidak pantas ada kesombongan di dalam hati kita. Tidak pantas ketika kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, di hati kita ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia, kalau secara inti berarti rahasia dari ruku itu apa? Bagaimana kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala bil qalbi, dengan hati kita, wal qauli, dengan ucapan kita, dengan lisan kita, wal qalab, dengan amal perbuatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan amar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku, maka disitulah tempatnya kita mengagungkan Allah seagung-agungnya, menunjukkan betapa kita ini kecil, hina, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan betapa kita fakir, butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Setelah ruku, kita berpindah ke rukun selanjutnya. Apa itu? I'tidal, kan? Bangun dari ruku. Nah, karena ruku itu adalah tempat kita menundukkan diri, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tegak. Ya, berarti berdiri. Sehingga berbeda lagi zikirnya. Ya. Apa zikirnya? Tadi kalau berdiri itu tempatnya memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya antum ketika i'tidal itu diawali dengan apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar ucapan orang-orang yang memujinya. Karena memang berdiri itu adalah zikirnya banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ruku, sujud itu tempat kita bertasbih.
yang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih. Kalau berdiri tempat kita tahmid, tamjid, sana gitu. Nah, makanya ketika kembali i'tidal itu dibuka dengan sami Allahu liman hamidah. Ya. Kemudian selanjutnya mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Ya, kalau panjangnya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Ada lagi lebih panjang apa? Ahlus sana'i wal majd. Kan? Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lahu 'abdun la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu yang dibaca ketika i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah. Ini zikir kalau direnungi Masya Allah, kalau kita hadirkan maknanya Masya Allah luar biasa. Ya, ketika kita mengadakan Rabbana walakal hamdu, ya Allah Rabb kami, Engkaulah yang berhak untuk mendapatkan puja dan pujian dari kami. Puja-pujian yang bagaimana? Mil as-samawati wal ard, puja-pujian yang bisa memenuhi langit dan bumi ini. Mil amasyi'ta ba'du, puja-pujian yang bisa memenuhi segala sesuatu yang Engkau inginkan ya Allah. Kenapa? Karena Engkau ahlus tsana wal majdi, Engkau adalah zat yang berhak untuk mendapatkan pujian dari kami. Dan ucapan yang paling pantas, paling layak diucapkan oleh seorang hamba kepada Rabbnya, dan kami ini semuanya adalah hamba-Mu ya Allah. Kulluna laka abdun. Apa itu? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Doa lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan kepada kami, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan untuk tidak sampai kepada kami. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu harus diawali dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir ini seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwasanya al-mutafarridu bil ata wal mana', hanya Allah yang bisa memberi dan bisa menahan. Ya kan? Kalau kita pahami, tidak ada yang bisa memberikan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menahan, tidak ada yang bisa memberikannya. Berarti yang bisa benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Lalu tentu kita harus menunjukkan apa? Rasa butuh, fakir kita kepada Rabb yang hanya Dia yang mampu memberikan, dan hanya Dia yang bisa menahan untuk tidak diberikan sesuatu walaupun orang menginginkannya. Kalau Allah menginginkan Anda tidak dapat apapun, meskipun orang ingin memberikan, Anda tidak akan mendapatinya. Ya, jadi Allah yang mutafarrid, yang Maha Esa, yang bisa memberi dan menahan, sehingga seorang hamba itu menunjukkan rasa butuhnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir ini juga menunjukkan idza a'ta lam yutik ahadun man amana a'tahu. Kalau Allah udah memberi, tidak ada seorang pun yang bisa menahan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau Allah udah menahan ya supaya tidak mendapatkannya, maka tidak ada yang bisa memberikan. Ya. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari azab, membebaskan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, baik itu
keluarga kita, walaupun jabatannya tinggi, nggak akan mampu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu. Kenapa? Karena dzal jad min kal jad. Jadi setinggi apapun orang di dunia ini pangkatnya, kedudukannya, sekaya apapun orang di dunia ini, tidak akan bisa mendatangkan manfaat, tidak akan bisa menjauhkan kita dari azab Allah, tidak akan bisa mendekatkan kita ke surga Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kemuliaan Allah, keagungan Allah itu tidak tertandingi dengan pangkat, jabatan, harta. Sehingga kalau seperti itu keadaannya, maka hati ini benar-benar harus hadir dalam permohonan, permintaan, ya, menunjukkan rasa fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar lisan. Perhatikan apa yang dikatakan Syekh Abdul Razak di sini. Annahu la yanfa'u indahu wa la yukhallisu min 'adzabihi wa la yudni min karamatihi jududu bani Adam wa huzuzuhum minal mulki war ri'asah wal ghina wa tibil 'aisi wa ghairi dzalik. Bahwasanya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat di sisi Allah, tidak ada yang bisa menghindarkan dari azabnya, tidak ada yang bisa mendekatkan ke karomahnya, ke kemuliaan, ke surga Allah, ya, berupa pangkat, jabatan, harta, benda yang dimiliki oleh manusia, itu nggak bisa. Innama yanfa'uhum indahu at-taqarrubu ilaihi bi ta'atihi wa itharu mardatih. Satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat di sisi Allah bagi kita adalah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketaatan dan berusaha untuk menggafiri ridhonya. Apakah terbayang dalam benak kita kalau kita berhadapan dengan seorang penguasa, seorang yang jabatannya tinggi, kemudian kita hanya berbicara tanpa menghadap, tanpa memandang ke arahnya, gitu kan? Dalam kita lagi minta sesuatu kepada orang yang jabatannya tinggi, tapi kita sambil melongok sana sini, hati kita nggak hadir, mata kita nggak menghadap kepadanya, tidak menunjukkan kesungguh-sungguhannya. Ya, kira-kira akan mendatangkan manfaat nggak? Tidak. Maka walillahi masalul a'la. Ya, tentu Allah lebih mulia dalam masalah ini. Dalam sholat kita meminta, mengharap kepada Allah, tapi hati kita tidak hadir, tidak bertaqarrub kepada Allah, tidak benar-benar mendekatkan diri, tidak sungguh-sungguh ingin menggafiri ridhonya, maka la yanfa, tidak akan mendatangkan manfaat. Jadi pahami, wala yanfa zal jad min kal jad, ini harus didatangkan maknanya. Kemudian ditutup zikir dalam i'tidal ini setelah sami Allahu liman hamidah, Allah maghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal bard, ya, seperti kita baca pada saat iftitah. Jadi intinya setelah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup dengan doa. Begitu banyak doa di dalam sholat, ya, dan semuanya itu diawali dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu memang adab di dalam berdoa. Dan ini harus kita garis bawahi, kita perhatikan. Jangan kita langsung ya Allah, ya Rabb, ya, meminta tapi tidak diawali dengan puja-pujian kepada Allah, karena adabnya seperti itu, diawali dengan puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemana rukunnya? Sujud. Nah, sujud ini Pak, ya, adalah merupakan rukun yang paling
luar biasa di dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena sujud ini menunjukkan betapa sempurnanya ubudiyah seorang hamba. Penghambaan seseorang itu kepada Allah, kepada Rabb-nya itu terlihat jelas di sujud. Ya, terlihat jelas di sujud. Makanya para ulama mengatakan sujud itu sirrus sholah. Sujud itu adalah rahasianya sholat. Rukunnya yang paling agung dan penutup dari segala rukun. Ya. Jadi rukun-rukun satu rakaat. Ya kan, satu rakaat itu ditutup rukunnya dengan apa? Sujud. Antum takbiratul ihram, rukun pertama gitu kan. Nah, baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal. Nah, rukun-rukun tadi itu muqaddimah, pembuka untuk sampai ke rukun yang paling inti, yaitu sujud. Karena begitu luar biasanya sujud ini, sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Tempat atau posisi terdekat seorang hamba ketika dirinya menghadap kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ketika dia sujud. Baik. Kalau kita lihat ya, betapa luar biasanya sujud ini di dalam Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan tentangnya. Lihatlah ya, syaitan itu kalau melihat kita sedang sujud, ya, i'tadalah, dia mojok, nangis. Syaitan ya, nangis, bersedih melihat manusia sujud. Apa katanya? Ya wailah, sungguh celaka diri ini, katanya. Umira ibnu Adam bis sujud fasajada. Manusia diperintahkan sujud oleh Allah, mereka sujud. Falahul jannah, karena sujud itu mereka berhak untuk mendapatkan surga Allah. Wa umirtu bis sujud, tapi saya diperintahkan sujud oleh Allah. Fa'asaitu, saya enggak mau, kata syaitan, kata iblis. Falian nar, maka bagiku neraka, dan itu adalah sebuah kepastian. Karena sujud ini sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Allah memuji orang-orang yang sujud. Ya, orang-orang yang sujud. Ya, misalnya kan ada namanya sujud tilawah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran kemudian sampai kepada sujud tilawah, kita sujud, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah di dalam Al-Quran ya, untuk menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi semata, hanya Allah, tidak boleh yang lain. Lihat kisahnya tukang sihirnya Fir'aun. Itu ketika melihat ternyata mereka kalah, nggak ada apa-apanya kan, kharru sujada, mereka sujud ya, beriman ya kepada Musa. Kharru sujada, jadi menunjukkan kalau mereka itu salah dan Musa adalah benar, Rabb-nya adalah benar. Kharru sujada, mereka sujud. Artinya sujud itu adalah cara kita menunjukkan ibadah atau intisari dari semua ibadah yang kita lakukan, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sujud itu enggak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita enggak boleh bersujud kepada selain Allah, siapapun itu. Ya, karena sujud itu adalah akmalu hayatil ubudiyah, kondisi peribadahan seorang hamba yang paling sempurna untuk
Robnya, makanya nggak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pembahasan di kalangan para ulama, ya, sujud itu seakan-akan ibadah mustaqil, ya, sehingga harus dalam keadaan suci gitu. Ada yang sampai mengatakan seperti itu karena pentingnya sujud ini. Nah, baik. Kemudian nanti kita akan bahas tentang bagaimana posisi sujud yang sempurna yang menunjukkan, ya, bahwasannya seorang hamba itu benar-benar menunjukkan, ya, peribadatan yang sempurna kepada Allah dalam sujudnya dengan menggunakan seluruh anggota badannya. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah, dan rukun-rukun berikutnya. Mungkin sekali lagi kita selesai dari rukun sholat yang dapat kita pahami dengan baik dan supaya bisa mendatangkan kehusyuan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.